Materi Komunikasi Audio dan Video. Nama saya Nur Alifah Nasution, kelas 11 TKJ 1. Yang pertama yaitu pengertian. Komunikasi audio video atau biasa yang disebut komunikasi audio visual adalah proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambaran atau visualisasi sekaligus pendengaran atau audio. Jika begitu, maka komunikasi ini mengadakan penglihatan juga pendengaran. Yang kedua, contoh. Film adalah sekumpulan gambar yang sudah diedit atau bisa disebut frame. Lalu semua frame itu digabung sehingga membuat gambar bergerak menjadi hidup dan lebih nyata. Yang kedua, video, yaitu menggabungkan gambar-gambar berbeda agar bisa bergerak. Namun yang membedakannya adalah kualitas juga durasi. Pesan yang disajikan di video adalah bisa berupa fakta berbeda dengan film. 3 ciri-ciri. 1. Bersifat linear. 2. Menyajikan visual yang dinamis. 3. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Macam-macam. 1. Video IP adalah video yang dilewatkan melalui IP. Terdapat 3 kategori video pada saat mereka dipancarkan pada publik, baik melewati satelit, melalui kabel, dan melalui IP atau format radio analog. Yang kedua, video RAM disebut dengan VRAM, tipe spesial dari DRAM yang memungkinkan akses direct high-speed memori melalui sirkuit video. Jenis memori ini lebih mahal bila dibandingkan dengan chip DRAM yang konvensional. Ada video teks, istilah itu yang dibuat untuk menjelaskan peralatan TV yang digunakan untuk menyampaikan data berbasis komputer, baik dikirimkan lewat telepon atau lewat kanal pemancar. Yang keempat, ada video out fitur pada perangkat keras yang bisa menghubungkan kamera ke video import pada televisi atau monitor yang menampilkan citra digital di layar video. Yang kelima, ada video teks, suatu kemampuan untuk menghidupkan mentransmisikan secara 2 arah dari satu gambar dan suara. 1. Audio codec. Codec ini dapat melakukan fungsi kompresi sinyal audio agar dapat penghematan pada bandwidth. Yang kedua, audio controller. Audio controller bertugas untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara mute, echo, dan lain-lain. Yang ketiga, mikrofon dan speaker. Mikrofon dan speaker bertugas sebagai perangkat input dan output dalam sistem audio. Format MP3 atau MPEG 1/2 audio layer. MP3 adalah format audio yang paling populer pada saat ini. Format ini menggunakan algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file. Yang kedua, AIFF dan AIFC, Audio Interchange File Format, adalah format file yang tidak dikompres yang dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Yang ketiga, OGG dan OGG Vorbis adalah format multimedia gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. OGG dikembangkan oleh Citic-Core Foundation. Yang keempat, WAV adalah standar audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV adalah format utama untuk menyimpan data audio pada Windows dan menggunakannya metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. Kelima, AAC atau Advanced Audio Codec adalah sistem lossy compression untuk file audio yang dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group. Yang keenam, WMA Windows Media Audio adalah kodek untuk lossy compression yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. Yang ketujuh, Real Audio adalah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Network pada tahun 1995. Kodek ini awalnya hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Real Audio banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real time. Manfaatnya: 1. Dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu dengan si penerima. Yang kedua, dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang dalam jarak yang jauh tanpa mengenal waktu. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Berikut ini adalah sumber materinya. Sekian, terima kasih.